Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sabina Sanca Aron Blolon, SPDGR, Guru Bahasa Indonesia, mengajar di SMK Angko Berasrama Likotuden, jurusan Usaha Layanan Wisata dan Perhotelan. Nah, dalam video ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran bahasa Indonesia berbasis literasi vokasi sebagai bentuk transformasi dan inovasi menuju generasi yang produktif. Penerapan pembelajaran vokasi dalam pendidikan SMK, khususnya pada jurusan pariwisata dan perhotelan, merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Hal ini dikarenakan siswa pada jurusan ini dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus. Dunia kerja di sektor pariwisata dan perhotelan menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berbahasa yang baik, sopan, dan komunikatif. Sebagai garda terdepan dalam melayani tamu atau wisatawan, siswa harus mampu berkomunikasi dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Oleh karena itu, penguasaan bahasa, baik bahasa Indonesia yang baik dan benar maupun bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, menjadi keterampilan yang mutlak diperlukan. Di SMK, pembelajaran bahasa Indonesia tidak boleh berhenti pada teori. Siswa harus dilatih untuk membaca peluang, menulis ide, dan berkomunikasi profesional. Semua itu adalah kunci sukses mereka di dunia kerja. Namun, saya menemukan tantangan besar, minat baca rendah, kurang percaya diri saat berbicara, serta keterbatasan bahan ajar yang sesuai dengan konteks vokasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya akan mengembangkan pembelajaran berbasis literasi vokasi. Literasi ini saya akan arahkan ke praktik nyata, seperti siswa dapat menulis surat lamaran pekerjaan, menyusun laporan kegiatan, simulasi wawancara kerja, presentasi destinasi wisata, dan pembuatan portofolio digital. Dalam pembelajaran ini saya membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, bisa dilihat kelompok ini mereka sedang menyusun paket wisata yang ada di NTT. Kelompok yang kedua ini saya menugaskan mereka untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Di sini dituntut mereka akan menulis surat lamaran pekerjaan yang baik, sehingga ketika mereka tamat dari SMK Angkop ini, mereka dapat menulis surat lamaran pekerjaan dan dapat diterima di hotel dan agen wisata. Kelompok ketiga, saya menugaskan mereka melakukan praktik simulasi wawancara lamaran pekerjaan, sehingga mereka dapat melakukan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta memahami etika dan tata cara dalam wawancara pekerjaan. Kelompok keempat, saya menugaskan mereka menyusun CV, agar mereka dapat belajar menyusun data diri, riwayat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan secara sistematis dan profesional, sehingga persiapan menghadapi dunia kerja. Salah satu puncak kegiatan kami adalah Expo Literasi Vokasi, di mana siswa memamerkan karya tulis, video presentasi, dan portofolio digital. Dari sini mereka merasa dihargai, lebih percaya diri, dan melihat langsung dampak dari pembelajaran yang mereka jalani. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi, kami dari kelompok 3 menyusun CV atau kurikulum vitae. CV atau kurikulum vitae ini adalah dokumen penting yang digunakan saat melamar pekerjaan. Dalam kegiatan ini, kami belajar mengenai struktur dan isi CV yang baik, seperti data diri, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Yang kedua, cara membuat CV yang menarik dan profesional. Dan yang ketiga yaitu praktek langsung membuat CV masing-masing sesuai dengan bidang dan minat yang dimiliki. Tujuannya adalah agar kami mampu siap untuk menghadapi dunia kerja dengan memiliki dokumen-dokumen penting sesuai dengan standar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi,
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi, kelompok kami ditugaskan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang ditulis oleh seseorang untuk mengajukan permohonan kerja kepada sebuah instansi. Penulisan surat secara manual berarti surat ditulis menggunakan tulisan tangan, bukan diketik. Adapun struktur surat lamaran, yakni yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat, yang kedua, perihal dan lampiran, yang ketiga, alamat tujuan, yang keempat, salam pembuka, dan yang kelima, isi surat, yang keenam, penutup dan salam hormat, yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan materi tentang penyusunan paket wisata. Jadi penyusunan paket wisata adalah proses merancang sebuah perjalanan wisata yang terorganisir mulai dari pemilihan destinasi hingga fasilitas yang dibutuhkan. Nah, di sini kami menyusun paket wisata dari NTT. Sekian dan terima kasih. Literasi vokasi adalah jembatan antara dunia sekolah dan dunia kerja. Melalui praktik ini, saya percaya siswa SMK bisa menjadi generasi produktif yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga siap berdaya dan bersaing di masa depan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi guru-guru se-Indonesia. Terima kasih, salam literasi.